down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Amanda dari kelas PTIK 6B. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi UTS tentang jaringan nirkabel yang akan terbagi ke dalam 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua ada perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga ada konsep WPAN, dan yang keempat ada konsep WLAN, nah yang kelima ada keamanan di WLAN. Nah, video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi kuliah, dan saya akan menjelaskan secara bertahap dengan bahasa yang semoga mudah dimengerti. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja dari materi pertama, yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel atau wireless network. Nah, definisinya, jaringan nirkabel ini adalah jenis jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel fisik sebagai media transmisinya. Sebaliknya, jaringan ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio dan gelombang mikro atau inframerah untuk mengirimkan data antar perangkatnya. Nah, pertama-tama kita bahas yaitu jaringan nirkabel yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, jadi jaringan nirkabel ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Nah, kita semua pasti sudah pernah menggunakan jaringan ini. Contohnya waktu kita menyambungkan HP kita ke jaringan WiFi. Nah, itu artinya kita sedang menggunakan jaringan nirkabel. Nah, berbeda dengan jaringan nirkabel, dengan jaringan kabel yang membutuhkan media fisik sebagai kabel UTP, jaringan nirkabel ini mengandalkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau inframerah untuk mentransmisikan data. Dan teknologi ini memungkinkan kita untuk tetap terhubung ke jaringan meski sedang berpindah-pindah tempat. Nah, saya mengajak teman-teman bayangkan zaman dulu ya, kita mau nyambungin komputer ke internet. Nah, itu harus mencolokin kabel LAN-nya dulu. Nah, kabelnya itu tebal dan kadang tuh panjang, dan yang pastinya nggak fleksibel. Nah, bayangkan kamu duduk, misalnya kamu duduk di pojokan ruangan. Nah, terus pengen ada kelas online. Nah, kalau kabelnya itu nggak sampai, ya kita harus geser meja. Dengan adanya, nah kan ribet kan. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel ini, masalah tadi tuh bisa selesai. Nah, kita cukup nyalakan WiFi dan bisa kerja di mana saja. Nah, apalagi sekarang hampir semua perangkat sudah mendukung wireless, seperti mulai dari laptop, HP, sampai ke mesin cuci pun sekarang bisa dikontrol via jaringan WiFi. Nah, artinya jaringan nirkabel ini bukan cuma buat internetan, tapi juga buat menghubungkan perangkat pintar di dalam rumah, yang ada di dalam rumah. Nah, selanjutnya ada komponen umum dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama itu ada access point. Nah,
Akses point ini adalah titik pusat koneksi perangkat nirkabel ke jaringan. Nah, yang kedua ada wireless adapter, yaitu Wi-Fi card, yaitu perangkat yang dipasang di komputer atau di HP agar dapat menerima sinyal dari sinyal nirkabel. Nah, yang selanjutnya ada router. Nah, router ini untuk mengatur aliran data ke internet. Nah, yang selanjutnya ada modem. Modem itu menyediakan koneksi ke internet dari penyedia layanan atau ISP. Nah, selanjutnya ada client device. Nah, client device itu contohnya seperti laptop, HP, tablet yang terhubung ke jaringan. Nah, pembahasan selanjutnya tuh ada karakteristik. Nah, karakteristik dari jaringan nirkabel ini memiliki beberapa ciri khas. Nah, yang pertama tuh dia menggunakan kabel. Dia tidak menggunakan kabel. Artinya kita tidak perlu repot menyambung kabel ke setiap perangkat. Nah, yang kedua ada mobilitas tinggi. Jadi kita bisa bergerak bebas sambil tetap terkoneksi ke jaringan. Nah, yang ketiga ada jangkauannya terbatas oleh kekuatan sinyal dan kondisi lingkungan. Contohnya tuh bisa terganggu oleh tembok atau cuaca. Nah, yang keempat ada jaringan ini lebih mudah dipasang daripada jaringan kabel. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang tujuan dan manfaat. Apa saja sih tujuan dari jaringan nirkabel ini? Nah, tujuannya tuh ada macam-macam teman-teman. Yang pertama ada mobilitas, instalasi mudah, biaya efisien dan fleksibel. Nah, yang pertama ada yaitu mobilitas, memberikan kemudahan akses jaringan secara fleksibel kepada pengguna. Nah, jadi kita bisa terhubung ke internet atau jaringan lokal dari mana saja tanpa dibatasi oleh kabel. Nah, manfaatnya tuh seperti kita bisa hemat biaya karena tidak perlu beli kabel yang panjang, instalasi juga lebih cepat, dan bisa digunakan di tempat-tempat yang sulit dijangkau kabel. Misalnya di area outdoor atau di gedung tua yang sudah ditarik kabelnya, kita masih bisa menggunakan jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jangkauan dan fungsinya. Yang pertama ada WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network. Nah, Wireless Personal Area Network ini jaraknya cukup pendek, contohnya seperti Bluetooth. Lalu ada WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Contohnya itu seperti Wi-Fi di rumah kita. Nah, selanjutnya kemudian ada WMAN, yaitu metropolitan, seperti jaringan nirkabel dengan skalanya kota dan lebih besar. Dan yang terakhir ada WMAN, yaitu Wide Area Network. Contohnya jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Nah, pembahasan selanjutnya tuh ada tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, setelah kita tahu konsep dari jaringannya, sekarang kita bahas alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel ini disebut juga sebagai komponen fisik yang memungkinkan komunikasi nirkabel bisa terjadi. Nah,
perangkat utama yang paling sering kita temui itu adalah router. Nah, router ini biasanya sudah satu paket dengan modem dan akses pointnya. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet sekaligus menyebarkan sinyal wifi ke perangkat. Nah, kemudian ada akses point. Nah, akses point itu tadi alat yang memberikan sinyal nirkabel ke suatu area. Nah, lalu ada wireless adapter atau kartu jaringan nirkabel, yaitu yang digunakan oleh laptop atau komputer supaya bisa menangkap sinyal. Nah, selain itu ada juga antena. Nah, antena itu adalah dia yang akan memperkuat sinyal dan repeater yang akan memperluas jangkauan jaringan agar sinyal bisa sampai ke seluruh sudut ruangan. Nah, kalau kita lihat dari rumah atau kantor, kadang kita hanya lihat satu alat saja, seperti router. Nah, tapi di dalam router tuh ada beberapa bagian, seperti ada modem buat koneksi ke internet, ada access point buat nyebarin sinyal wifi-nya, dan DHCP server buat atur alamat IP-nya. Nah, meskipun tampak sederhana, isinya tuh sudah kompleks ya teman-teman. Nah, misalnya coba kita bayangkan kamu punya rumah tingkat 2, di lantai 2 sinyal wifi-nya lemah banget. Nah, solusinya bukan beli wifi baru atau menambah wifi baru, tapi bisa kita pasang repeater saja atau range extender. Nah, alat repeater ini akan menangkap sinyal dari router utama dan akan menyebarkannya lagi ke ruangan di lantai 2 itu. Jadi seluruh rumah yang kamu di lantai 2 tuh bisa tercover. Nah, dan soal antena ini biasanya dipakai di kantor atau kelas karena bisa menyebar ke segala arah. Tapi kalau mau fokus ke satu arah saja, pakai direksional. Nah, selanjutnya ada karakteristik perangkat keras nirkabel. Biasanya memiliki ciri-ciri bisa mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Yang kedua, bisa mengatur aliran data dari internet ke internet. Yang ketiga, ada memiliki pengaturan keamanan seperti firewall dan enkripsi. Nah, yang keempat, ada bisa diperluas jangkauannya dengan alat tambahan yang tadi seperti repeater tadi. Nah, tujuan dan manfaatnya, tujuan dari perangkat keras ini tentu saja agar kita bisa terhubung ke jaringan secara wireless. Nah, bayangkan kalau tidak ada access point atau router tadi, nah maka tidak akan ada sinyal yang bisa ditangkap oleh perangkat kita. Nah, manfaatnya kita bisa tetap terhubung dari mana saja di dalam area jangkauan tadi. Nah, memperluas jaringan tanpa ribet dan menambahkan jumlah pengguna tanpa harus menambahkan kabel. Nah, jenis-jenis dari perangkat keras ini yaitu yang pertama tadi router. Nah, router ini adalah alat yang akan menyambungkan internet dan menyebarkan sinyal wifi yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, ada access point, yaitu menyebarkan sinyal wifi di area tertentu. Yang ketiga, ada wireless adapter, yaitu kartu jaringan di laptop atau PC yang untuk menangkap sinyal. Yang keempat, ada repeater atau extender
untuk memperluas jangkauan sinyal. Nah, yang kelima ada antena, yaitu untuk memperkuat sinyal ke arah tertentu atau direksional. Untuk semua arah itu ada omni. Nah, masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ada konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area. Nah, WPAN ini adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat pendek. Nah, biasanya dalam radius 1 atau sampai 10 meter untuk menghubungkan perangkat pribadi milik satu individu. Nah, sesuai dengan namanya, jaringan WPAN ini kan jaringan pribadi dengan jangkauan yang pendek tadi. Nah, biasanya cuman hanya dalam radius 1 atau 10 meter. Nah, WPAN ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi kita, misalnya seperti handset Bluetooth, keyboard wireless, atau smartwatch. Nah, teknologi WPAN ini sangat populer karena hemat daya dan mudah digunakan. Paling sering kita lihat contohnya tuh ya Bluetooth. Nah, yang hampir semua HP sekarang sudah punya. Nah, sekarang kita lihat contoh paling dekat. Misalnya headset kan, headset Bluetooth. Nah, headset Bluetooth ini merupakan contoh dari WPAN. Ketika kamu mendengarkan musik sambil jalan, kamu lagi pakai jaringan pribadi yang tidak mengganggu orang lain. Nah, misalnya kalau jaringan nirkabel itu seperti dunia yang besar dan WPAN itu seperti ruangan kamar. Nah, cakupan kecilnya tapi sangat personal, cukup buat untuk diri sendiri. Nah, itulah mengapa disebut personal area network. Zigbee juga menarik nih, biasanya bisa dipakai untuk rumah pintar seperti lampu otomatis, kamera CCTV pintar, atau sensor gerak. Nah, Zigbee ini dirancang untuk menghemat energi dan stabil untuk komunikasi singkat. Nah, karakteristik dari WPAN ini, yang pertama itu ada jangkauan pendek sekitar 1-10 meter. Yang kedua ada daya rendah, jadi hemat baterai. Selanjutnya ada koneksi cepat dan otomatis, dan selanjutnya tidak butuh akses point, biasanya langsung terkonek ke perangkat. Nah, tujuan dan manfaat. Tujuannya supaya perangkat pribadi kita bisa saling berkomunikasi tanpa kabel. Jadi kita bisa mendengar musik dari HP kita ke headset, atau kiriman file ke teman bisa melalui Bluetooth, semuanya tanpa kabel. Nah, selanjutnya ada manfaat dari WPAN. Nah, yang pertama itu WPAN ini sangat praktis dan fleksibel, dia nggak ribet dengan kabel dan cocok buat kita yang hidup di zaman modern yang serba cepat ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis WPAN. Nah, jenis-jenis WPAN ini, yang pertama tadi ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini umumnya di HP, speaker, komputer. Nah, yang kedua ada infrared, yaitu seperti sinyal cahaya, misalnya remote TV. Nah, yang selanjutnya ada NFC. NFC ini untuk transaksi digital atau e-money seperti e-money seperti yang
pada kartu ATM. Nah, yang selanjutnya ada Zigbee. Nah, Zigbee ini digunakan di rumah pintar atau sensor otomatis. Nah, selanjutnya ada konsep umum WLAN. Nah, WLAN ini merupakan Wireless Local Area Network. Nah, ini merupakan jaringan nirkabel yang digunakan dalam area lokal seperti rumah, sekolah, atau kantor. Nah, WLAN ini menggunakan teknologi Wi-Fi yang sangat umum kita gunakan sehari-hari. Nah, WLAN ini memungkinkan banyak perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel. Cukup dengan sinyal atau router atau juga akses point. Nah, misalnya dulu ketika saya sekolah, kalau saya mau internetan itu kita mesti harus ke lab komputer dulu. Nah, tapi sekarang kan cukup duduk di dekat, misalnya di parkiran atau di lapangan, itu sudah bisa mengakses internet karena adanya WLAN tadi. Nah, itu merupakan perubahan besar dari kabel ke wireless. Nah, contohnya lagi, misalnya saya pernah diminta bantu sekolah, Pak, pasang wifi. Ternyata tantangannya bukan cuma nyebarin sinyal, tapi juga memastikan semua siswa punya akses yang sama tanpa lemot. Nah, akhirnya dipasang beberapa akses point di setiap kelas. Nah, di setiap kelas tuh punya akses pointnya sendiri agar sinyalnya stabil. Nah, jangan lupa standar wifi juga harus berkembang. Dulu kita hanya pakai yang 802.11b atau G. Nah, sekarang wifi ada yang 6. Nah, kecepatannya bisa mencapai 9,6 Gbps. Nah, itu kalau buat menonton streaming YouTube atau bermain game itu tidak ada nge-lag-nya sama sekali. Nah, selanjutnya ada pembahasan karakteristik. Nah, karakteristiknya yang pertama ada jangkauan lokal. Jangkauannya lokal sekitar 20-100 meter. Nah, selanjutnya ada bisa menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Nah, yang selanjutnya ada sinyalnya bisa dipengaruhi oleh penghalang seperti tembok atau interpretasi dari alat-alat lain. Nah, tujuan dan manfaat dari WLAN ini. Nah, tujuan dari WLAN ini adalah untuk mempermudah koneksi jaringan ke area tertentu tanpa harus menarik kabel ke setiap perangkat. Nah, manfaatnya itu sangat besar, misalnya instalasi mudah, biaya murah, bisa digunakan untuk puluhan bahkan ratusan pengguna dalam satu area, dan memungkinkan mobilitas tinggi. Nah, selanjutnya ada pembahasan jenis-jenis WLAN. Nah, jenis koneksi WLAN ada dua. Yang pertama ada infrastruktur, yaitu yang pakai akses point sebagai pusat koneksi. Nah, yang kedua ada ad hoc, yaitu antar perangkat langsung saling terhubung tanpa access point. Nah, pembahasan yang selanjutnya tuh ada tentang keamanan WLAN. Nah, terakhir kita bahas tentang keamanan WLAN ya teman-teman. Nah, karena sinyal nirkabel itu menyebar lewat udara, maka siapa saja bisa menangkapnya. Makanya keamanan jadi sangat penting supaya data kita tidak dicuri atau disalahgunakan. Nah, seringkali jaringan Wi-Fi yang terbuka ini menjadi target para peretas atau hacker. Nah, mereka bisa menyadap data, bahkan mengambil alih perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Nah, ini penting banget. Nah, percuma kalau Wi-Fi kita kencang, kalau tetangga kita bisa ikut pakai karena passwordnya kita buat
cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa koneksi wifi mereka tuh bisa jadi celah pencurian data. Nah, misalnya saya punya cerita. Nah, saya pernah dapat kasus dari teman saya. Mereka merasa kuota internetnya cepat habis. Nah, ternyata wifi di rumahnya tuh sering dipakai oleh tetangganya. Nah, atau disusupi orang yang bisa baca SSID dan menebak passwordnya. Nah, akhirnya kan dari masalah itu dia mengganti WPA 2-nya, mengaktifkan MAC filternya, dan hasilnya itu aman. Nah, makanya enkripsi yang dipakai juga harus diperhatikan. WIP itu udah nggak layak dipakai karena bisa dibobol dalam waktu cuma 5 menit aja. Nah, kita bisa pilih misalnya WPA 2 atau kalau bisa WPA 3. Nah, selanjutnya masalah utama dari WLAN ini, yang pertama dia tuh aksesnya tidak sah ke jaringan. Yang kedua ada intersepsi datanya, sniffing, ada penyusupan perangkat jahat seperti contoh tadi, dan yang keempat ada gangguan sinyalnya. Nah, jenis ancaman yang dapat terjadi di jaringan WLAN ini misalnya war driving, yaitu mengemudi sambil mencari wifi terbuka. Nah, yang selanjutnya ada evil twin, yaitu membuat akses point palsu agar korban terhubung. Nah, yang ketiga ada man in the middle attack, yaitu menyadap komunikasi. Nah, yang terakhir ada DOS attack, yaitu membanjiri jaringan hingga lumpuh jaringan kita tuh. Nah, solusi dari keamanan WLAN ini, yang pertama ada enkripsi data. Misalnya tadi jangan memakai WIP karena itu lemah dan tidak direkomendasikan. Kita sekarang memakai WPA atau WPA 2 atau WPA 3 karena itu lebih kuat. Nah, yang selanjutnya kita memakai SSID hidden, yaitu kita menyembunyikan nama wifi kita agar tidak mudah ditemukan. Nah, yang ketiga ada MAC address filtering, yaitu hanya perangkat yang didaftarkan yang boleh terhubung. Nah, yang keempat ada firewall dan antivirus. Nah, artinya tuh kita memblokir serangan dari luar. Nah, selanjutnya ada memperkuat password, yaitu tidak memakai password 1, 2, 3 sampai 8 itu kita bisa kombinasikan angka, huruf, simbol untuk password wifi kita agar lebih kuat. Nah, selanjutnya ada karakteristik keamanan WLAN. Nah, karakteristik keamanan WLAN ini meliputi menggunakan sistem enkripsi. Nah, yang kedua ada menerapkan password dan autentikasi. Nah, yang ketiga ada menyaring perangkat berdasarkan MAC address, atau yang selanjutnya ada menyembunyikan SSID jika perlu. Nah, pembahasan selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya tentu saja untuk melindungi pengguna dan data di dalam jaringan dari akses yang tidak sah. Nah, manfaatnya data tetap aman. Yang kedua, jaringan tidak disalahgunakan.
yang ketiga ada koneksi tetap cepat dan stabil. Nah, oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah bahas banyak, mulai dari pengertian jaringan kabel, perangkat kerasnya, WPAN, WLAN, sampai ke keamanan dari WLAN-nya. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian paham dan juga jadi bekal buat kehidupan nyata kalian. Nah, karena jaringan nirkabel itu udah jadi bagian dari keseharian kita. Nah, ingat, bukan cuma paham teorinya, tapi juga harus bijak memanfaatkannya. Nah, video ini juga saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.